大家好，欢迎来到午夜故事，在这里讲述黑暗的故事，解开神秘的案件。今晚请听一个真实的故事。Halo semua, selamat datang di Cerita Malam. Di sini saya bercerita tentang kisah-kisah gelap, mengungkap misteri dan kejahatan. Malam ini dengarkan kisah nyata tentang sebuah kasus kriminal. Hong Kong, kota yang terkenal dengan lampu neon dan jalanan yang selalu ramai. Namun di balik kemewahannya ada sisi gelap yang jarang dilihat. Ini bukan cerita karangan, tapi kisah nyata yang lebih menakutkan dari cerita fiksi. Tragedi mengerikan ini terjadi di tengah kota besar ini. Ini adalah kisah pembunuhan Hello Kitty. Pada tahun 1976 di Hong Kong lahirlah seorang anak perempuan bernama Fan Man Yi. Saat itu musik Cantopop sangat populer dan Bruce Lee terkenal di seluruh dunia. Tapi kehidupan Fan kecil tidaklah mewah. Sejak bayi ia tinggal di panti asuhan karena terpisah dari keluarganya. Pada usia 15 tahun ia hidup di jalanan Hong Kong. Di kota ini perbedaan antara kaya dan miskin sangat besar. Fan harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Tanpa rumah dan keluarga, ia terjerumus ke narkoba dan prostitusi. Kota ini keras, terutama bagi orang yang tidak punya privilege. Namun Fan masih punya harapan. Pada tahun 1997, ia menikah dan punya seorang anak laki-laki. Anaknya adalah hal terpenting dalam hidupnya, alasan untuk terus berjuang. Ia ingin memberikan kehidupan yang baik untuk anaknya, rumah yang aman, makanan, dan pakaian. Impian sederhana yang sulit dicapai karena masalah ekonomi. Fan bekerja di klub malam yang berlokasi di distrik Tsim Sha Tsui, mencari uang di dunia malam. Sayangnya dunia kriminal selalu ada di Hong Kong, terutama di tempat hiburan malam. Bahaya ada di mana-mana. Suasana di klub malam Butterfly Dream seperti tempat yang gelap dan membingungkan. Musik disko Mandarin yang keras terdengar bercampur dengan suara orang berbicara dan tertawa. Fan bergerak cepat di antara meja mengantar minuman pesanan. Malam itu banyak pria memakai jas mahal dan wanita berpakaian seksi datang ke klub. Udara terasa panas dan tidak nyaman, bercampur bau parfum murah, asap rokok, dan lampu disko yang membuat pusing. Di tengah keramaian itu, Fan bertemu dengan Chen Wenle. Chen Wenle bukan orang biasa. Ia adalah anggota mafia kelompok Xing Yian, kelompok kriminal yang sangat kuat dan ditakuti di Hong Kong. Ia dikenal jahat dan tidak punya belas kasihan. Chen adalah orang yang kejam, pendendam, dan suka menyiksa orang yang menghalangi jalannya. Fan tidak tahu, malam itu ia masuk ke tempat yang berbahaya. Pertemuan ini adalah awal dari masalah besar. Gaji pelayan klub malam tidak cukup untuk kebutuhan hidup. Harga sewa apartemen di Wang Chiao sangat mahal. Daerah padat penduduk dengan biaya hidup tinggi. Harga susu bayi terus naik membuat keluarga miskin kesulitan. Wajah anaknya yang lapar selalu ada di pikirannya. Fan terjebak dalam kemiskinan. Demi anaknya, Fan melakukan tindakan nekat. Ia mencuri dompet kulit mahal milik Chen Wenle. Di dalamnya ada 4.000 Hong Kong dolar, sekitar 8 juta rupiah. Sedikit uang yang bisa membantu Fan bertahan hidup minggu itu. Uang itu rencananya untuk membeli susu dan roti untuk anaknya. Tapi bagi Chen, tindakan Fan adalah penghinaan besar. Bukan uangnya yang penting, tapi karena Fan berani menantang kekuasaannya. Kesalahan besar yang akan membuat Fan menderita. Chen Wenle sangat marah. Ia memerintahkan anak buahnya untuk mencari Fan. Dua anak buahnya bernama Abi dan Asi. Mereka bergerak seperti serigala lapar. Malam itu di apartemen sederhana Fan di Wang Chiao, pintu didobrak dengan keras. Fan ditarik keluar dari tempat tidur dengan kasar. Tangisan anaknya tidak terdengar karena suara pintu yang dibanting. Sebuah mobil hitam sudah menunggu di depan gudang. Fan dipaksa masuk ke dalam mobil, dibawa ke Tsim Sha Tsui, ke unit 3A di lantai 3 apartemen tua. Di sana penderitaan Fan dimulai. Apartemen itu menjadi tempat terjadinya kekejian yang tidak manusiawi. Apartemen itu terasa sesak, bau tidak sedap, jendela kotor dan berdebu. Hampir tidak ada sinar matahari masuk. Fan belum tahu apa yang akan terjadi padanya. Penyiksaan dimulai. Berhari-hari, berminggu-minggu, ia disiksa tanpa henti. Batang besi berkarat digunakan untuk menyiksa Fan.
Kabel listrik juga digunakan. Rasa sakit selalu menemani Van. Darah, keringat, air mata membasahi lantai apartemen yang kotor itu. Malam terasa sangat panjang. Cerita Van terdengar. Tangisan putus asa bercampur dengan tawa jahat penculiknya. Penderitaan Van menjadi hiburan bagi mereka. Ini bukan hanya kejahatan biasa, tapi tindakan kejam manusia yang tidak punya moral. Kemanusiaan sudah hilang, diganti oleh kejahatan yang mengerikan. Setelah lebih dari sebulan disiksa, tubuh Van hancur. Di apartemen itu, ia meninggal dunia. Mengakhiri penderitaannya, ia meninggal sendirian, ketakutan, kedinginan, dan jauh dari anaknya. Tapi kekejaman mereka belum selesai. Untuk menghilangkan bukti, mereka melakukan tindakan lebih mengerikan. Di luar batas akal sehat, mereka memotong-motong tubuh Van dengan sadis. Kepalanya dipisahkan dari tubuh, disembunyikan di tempat yang tidak terduga, di dalam boneka Hello Kitty. Boneka yang seharusnya menjadi simbol anak-anak, menjadi tempat mengerikan untuk menyimpan sebuah rahasia gelap, ironis yang menyakitkan. Kasus Hello Kitty seperti bom yang meledak di Hong Kong. Semua berawal dari laporan aneh. Laporan itu masuk di kantor polisi Yumati. Kantor polisi itu ada di distrik Kowloon yang padat. Seorang remaja perempuan datang ke kantor polisi. Usianya 14 tahun. Namanya Afang. Ia datang dengan wajah pucat, mata sembab dan merah. Ia melaporkan ada hantu. Ia mengaku dihantui arwah wanita. Arwah itu ingin keadilan. Polisi di meja laporan melihatnya dengan ragu. Dengan suara gemetar, Afang menceritakan mimpi buruknya. Mimpi buruk yang terus datang setiap malam. Dalam mimpinya, ia melihat seorang wanita pucat. Tubuhnya dirantai, disiksa dengan kabel listrik, berintih kesakitan di apartemen kumuh. Apartemen itu ada di Chinshatsui. Mimpi itu terasa sangat nyata, terlalu mengerikan untuk sekedar mimpi. Awalnya laporan itu dianggap tidak penting, hanya cerita remaja yang mencari perhatian. Tapi detail penyiksaan dengan kabel listrik menarik perhatian. Detail itu membuat detektif veteran Liu tertarik. Insting polisi berpengalaman jarang salah. Nama Chen Wendo juga disebut oleh Afang. Seperti bisikan dari kegelapan, kecurigaan detektif Liu semakin besar. Apakah hantu ini petunjuk dari dunia lain, sesuatu yang supranatural, atau kebenaran mengerikan di balik mimpi buruk remaja? Detektif Liu memerintahkan penyelidikan lebih serius untuk memeriksa laporan hantu itu. Tim polisi bergerak cepat menuju apartemen di Chinshatsui, mencari arwah penasaran. Unit 3A didobrak dengan paksa. Apartemen itu berantakan, kotor dan gelap. Tim forensik datang. Mereka bekerja dengan teliti, mengumpulkan bukti sedikit demi sedikit, mencari jejak kejahatan sekecil apapun. Di tengah kekacauan itu, mata detektif Liu melihat sesuatu yang paling mengerikan. Simbol dari kasus ini, lambang kejahatan yang tidak terlupakan. Boneka Hello Kitty yang besar, duduk di antara sampah dan kekacauan. Detektif Liu mendekati boneka itu perlahan. Hati-hati ia menahan napas. Dengan tangan gemetar ia membuka belakang boneka yang robek. Detektif Liu mundur terkejut. Ngeri. Dengan tangan gemetar ia membuka bagian belakang boneka yang robek. Detektif Liu terkejut. Ternyata di dalam boneka itu ada tengkorak kepala manusia. Penyelidikan besar dimulai, mencari kebenaran di balik kejahatan ini. Hantu yang awalnya diragukan menjadi awal dari kengerian yang sebenarnya. Pengawan Afang membantu polisi menangkap pelaku kejahatan. Operasi penangkapan besar dilakukan serentak di banyak tempat. Apartemen Chungwon disergap, tempat judi ilegal Abi disergap, panti pijat ASI juga disergap. Semua diserbu oleh polisi elit Hong Kong. Penyelidikan sekarang fokus pada Afang. Saksi mistis ini menjadi kunci untuk mengungkap kejahatan di balik kasus Hello Kitty. Di ruang interogasi yang dingin dan sunyi, detektif Liu dengan hati-hati mencoba mendapatkan informasi dari remaja yang trauma itu. Afang duduk diam, tubuhnya gemetar. Awalnya Afang yakin bahwa ia dihantui arwah. Ia percaya mimpinya adalah pesan dari dunia lain. Tapi detektif Liu dengan sabar terus mencari kebenaran di balik kebohongan dan ketakutan remaja itu. Ia menunjukkan foto-foto mengerikan dari TKP, termasuk boneka Hello Kitty,
dan tubuh Fan Man-yi yang mengenaskan. Reaksi Afang tidak terduga. Ia tidak semakin takut pada hantu, tapi justru panik dan histeris. Ternyata hantu yang lebih menakutkan dari arwah adalah trauma masa lalu. Masalah psikologis yang menghantuinya. Analisis psikologis mengungkap kebenaran yang menyakitkan. Hantu yang dialami Afang bukan supranatural, tapi gejala post-traumatic stress disorder. Masalah jiwa karena trauma mendalam, mimpi buruk berulang, halusinasi, rasa takut tanpa alasan adalah gejalanya. Trauma ini muncul saat detektif Liu menunjukkan foto Chen Wenle. Wajah Afang langsung pucat. Fakta mengejutkan terungkap. Afang ternyata kekasih Chen Wenle. Dan yang lebih mengerikan, ia ada di apartemen unit 3A saat penyiksaan Fan Man-yi terjadi. Ia menjadi saksi kekejaman pacarnya dan teman-temannya. Ia melihat penyiksaan sadis, mendengar jeritan Fan Man-yi, tapi tidak bisa menolong, terjebak dalam ketakutan dan keputusasaan. Rasa bersalah yang besar, beban moral karena tidak bisa menyelamatkan Fan Man-yi. Inilah yang menjadi hantu bagi Afang. Arwah Fan Man-yi sebenarnya tidak menghantuinya, tapi trauma dan rasa bersalah yang membuatnya merasa bersalah, menciptakan hantu psikologis yang lebih nyata dari arwah manapun. Pengakuan Afang menjadi titik penting dalam penyelidikan kasus ini. Ia bukan hanya saksi kunci, tapi juga kunci untuk mengungkap semua kejahatan Chen Wenle dan kelompoknya. Polisi memberikan perlindungan penuh kepada Afang. Bantuan psikologis menjadi prioritas utama untuk memulihkan traumanya. Dengan keberanian yang tersisa, Afang bersedia memberikan kesaksian di pengadilan. Berita pembunuhan Hello Kitty menyebar dengan cepat di media, menjadi berita utama di seluruh dunia. Banyak media menyebutnya kejahatan abad ini. Kasus ini benar-benar mengguncang moral Hong Kong. Masyarakat Hong Kong sangat marah dengan kejahatan ini. Mereka tidak percaya kekejian seperti ini bisa terjadi di kota mewah seperti Hong Kong. Media memberitakan persidangan kasus ini terus-menerus. Setiap detail persidangan menjadi perhatian publik. Suasana tegang di ruang sidang, air mata keluarga korban, tatapan dingin terdakwa, semua disiarkan langsung. Koran, televisi, radio, semua penuh dengan berita kasus Hello Kitty. Masyarakat menuntut keadilan seberat-beratnya, hukuman yang setimpal untuk pelaku kejahatan ini. Jaksa menuntut hukuman maksimal, bahkan hukuman mati. Meskipun hukuman mati sudah dihapuskan di Hong Kong, namun keadilan terkadang tidak sempurna. Hukum punya batas, terikat pada bukti dan fakta. Masalah terbesar dalam kasus ini adalah kurangnya bukti pembunuhan berencana. Penyiksaan memang terbukti, tapi niat membunuh sulit dibuktikan secara hukum. Akhirnya Chen Wenle, Abi, dan Asi hanya didakwa dengan penyiksaan berat dan penculikan, bukan pembunuhan berencana. Vonis akhir pengadilan menimbulkan kontroversi besar di masyarakat. Hakim ketua membacakan putusan dengan wajah dingin dan suara datar. Ketika pelaku dihukum penjara seumur hidup, hukuman maksimal untuk kasus penyiksaan dan penculikan. Di sistem hukum Hong Kong, penjara seumur hidup di Hong Kong berarti minimal 20 tahun penjara tanpa kesempatan bebas bersyarat. Masyarakat Hong Kong merasa kecewa, marah, dikhianati oleh keadilan. Vonis ini terasa tidak adil. Hukuman penjara seumur hidup dianggap tidak cukup untuk penderitaan Fan Man-yi. Kasus Hello Kitty menjadi catatan kelam dalam sejarah Hong Kong. Kejahatan paling gelap dan brutal yang pernah mengguncang masyarakat, meninggalkan trauma mendalam. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah video ini. Jika Anda ingin mengungkap misteri kejahatan lain, mencari sisi gelap dunia, silakan subscribe channel ini dan aktifkan notifikasi.